Terus, bagaimana kita mengaplikasikan, menerapkan rasa takut dan rasa harap? Kita menerapkan rasa takut dan rasa harap. Saya akan jelaskan beberapa contoh, yaitu manakala kita menjalankan ketaatan, bagaimana kita merasa takut dan rasa harap, kemudian manakala kita terjerumus kepada kemaksiatan, bagaimana rasa takut dan harapnya, lalu bagaimana ketika kita merasakan nikmat, berharap dan takutnya seperti apa, serta yang terakhir adalah bagaimana manakala kita ditimpa musibah, kita berharap dan takutnya itu seperti apa. Kita di dalam kehidupan itu tidak akan lepas dari perbuatan maksiat atau menjalankan ketaatan kepada Allah. Ada nggak di antara panjenengan yang tidak pernah melakukan maksiat? Wonten apa mboten? Wonten? Wonten. Nah, sama kayak saya, Bu. Ya. Kita pernah, semuanya dari kita pernah menjalankan maksiat. Tapi juga kita pernah menjalankan ketaatan. Manakala kita sedang mendapatkan taufik dari Allah untuk beribadah, apapun bentuknya ibadah tersebut, panjenengan pernah nggak merasa rajin atau termotivasi untuk beribadah dan rajin beribadah? Pernah nggak? Pernah. Sering napa mboten? Oh sering? Alhamdulillah. Lebih sering semangatnya napa? Lebih sering malesnya, Bu? Semangatnya? Alhamdulillah. Tapi kayaknya ya akeh sing ora ya. Kita mulai. Kalau misalnya kita lagi semangat untuk beribadah. Kalau kita lagi semangat untuk beribadah, kita lagi mendapatkan taufik dari Allah Jalla wa'ala untuk taat kepadanya. Bagaimana kita menerapkan rasa takut dan harap? Pertama, kita berharap kepada Allah supaya Allah berkenan untuk menerimanya. Karena apa fungsinya kita beribadah kalau tidak diterima sama Allah? Jadi manakala kita selesai beribadah kepada Allah, sudah sholat, kita sudah puasa, kita berharap, wahai Rabbi, ibadah yang saya lakukan ini, wahai Rabbi, bantulah wahai Rabbi supaya Engkau berkenan untuk menerimanya. Jadi kita berharap kepada Allah. Walaupun ibadah itu terbatas yang kita lakukan, tapi kita tetap ada rasa harap kepada Allah. Agar Allah berkenan, dengan kemurahannya Allah berkenan untuk menerima amal ibadah yang kita lakukan. Makanya pernah kita sampaikan di sini, bagaimana para ulama kita, ulama salaf, setelah mereka berpuasa di bulan Ramadan, mereka menyempatkan selama 6 bulan setelah selesai bulan Ramadan untuk berdoa kepada Allah supaya puasanya diterima. Panjenengan sampai sekarang masih berdoa, Bu, supaya puasa Ramadannya diterima? Tesino badan? Wis kelalen tat. Sekarang ya tinggal mempersiapkan Idul Adha. Ramadan ya wis liwat, ya wis. Oh. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini masih kurang rasa harap kita kepada Allah. Kita masih belum menggantungkan harapan kita sepenuhnya kepada Allah. Jadi manakala kita selesai menjalankan ketaatan, kita perlu mempertebal rasa harap kita kepada Allah. Kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah berkenan untuk menerima amalan yang kita lakukan. Karena tidak ada gunanya kita beramal seandainya amalan tersebut tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beramal, tidak diterima sama Allah, akan jadi apa amalan tersebut? Makanya, selain ibadah itu kita jalankan, kita juga perlu memikirkan bagaimana supaya amalan kita diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, manakala kita mendapatkan taufik dari Allah untuk bersemangat dalam beribadah, maka satu kita perlu berharap kepada Allah, wahai Rabbi, ini ibadah yang sudah aku lakukan. Aku telah sholat, wahai Rabbi, aku telah berpuasa, aku telah berusaha untuk berbakti kepada orang tuaku, wahai Rabbi. Saya telah berusaha untuk mendidik anak-anakku, dan saya sudah berusaha untuk berbakti kepada suamiku. Saya sudah berusaha untuk berbuat baik kepada tetangga-tetanggaku. Maka wahai Rabbi, perkenankanlah Engkau wahai Rabbi untuk menerima amal-amal yang aku kerjakan.
Ini rasa harap. Tapi ketika kita punya rasa harap tersebut, kita juga perlu mengimbangi harapan itu dengan rasa takut. Takut apa? Takut jangan-jangan amalan kita ditolak sama Allah. Kenapa kita merasa takut amalan kita ditolak? Karena kita yakin 100% bahwa amalan yang kita lakukan di sana sini masih banyak kekurangannya. Panjenengan yakin sholat jenengan sudah sempurna? Belum. Buktinya nopo? Buktinya nopo? Bukti pas sholat sing dipikir nopo jajal. Nah, ibu-ibu coba saya tanya ketika panjenengan lagi sholat yang dipikir nopo? Mawi-mawi. Gini badan? Ana sing mikir utang ora lunas-lunas. Ana sing nangis bukan karena takut kepada Allah, tapi nangis anu berdumai nang bojone. Gini badan? Ana sing mikir dina ki mangan apa? Ana sing mikir engko bengi masak lauk apa? Ini menunjukkan bahwasanya ibadah yang kita lakukan masih sangat jauh dari potret kesempurnaan. Makanya setelah selesai beribadah, kita perlu menumbuhkan rasa takut di dalam hati kita. Kita merasa khawatir, jangan-jangan ibadah yang kita lakukan ini tidak diterima sama Allah. Terus kalau kita merasa khawatir ibadah kita tidak diterima sama Allah, terus buahnya apa? Buahnya kita jadi terus menambah ibadah ini. Dan kita tidak pernah mengandalkan, wah nyong tawis sholat suwidak tahun, masa si orang nasi dia si ditampak? Tidak. Jadi manakala kita ada rasa khawatir ibadah kita tidak diterima oleh Allah, karena ibadah kita masih jauh dari potret kesempurnaan, maka saat itu kita terus menambah ibadah ini, menambah, ngaji terus, berusaha meningkatkan kesempurnaan ibadah yang kita lakukan. Terus mengkaji bagaimana sih cara sholat yang benar, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, bagaimana cara berpuasa yang benar. Selalu kita berusaha meningkatkan diri. Inilah buah manakala kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang yang tidak punya rasa takut dan rasa harap. Dia beribadah yakin 100% mesti amalnya diterima. Sehingga dia berangkat haji, kemudian dia berhaji, setelah berhaji bukankah nyong mesti kajinya wis mabrur. Nek kajinya wis mabrur kan dosanya wis diampuni. Ya wis, siki kurgari akeh-akeh boleh maksiat. Soalnya dosanya wis diampuni. Kenapa? Karena dia tidak punya rasa takut dan rasa harap. Atau dia berlebih di dalam salah satu di antara keduanya. Dan nanti di akhir kita akan jelaskan. Jangan sampai salah satu di antara duanya itu mendominasi, kemudian yang lainnya itu lantas ditinggalkan. Jangan. Ya. Jadi kalau ada orang yang beribadah tanpa diiringi dengan rasa harap dan rasa takut, maka ibadahnya itu akan menjadikan dia sombong. Ketahuilah ibu-ibu yang kami hormati, orang yang rajin beribadah itu bukanlah dia itu bersih dari penyakit. Bisa jadi orang rajin ibadah, dia terjangkiti penyakit sombong. Kenapa dia bisa muncul rasa sombong? Karena dia beribadah tanpa rasa takut dan rasa harap. Dia merasa ibadahnya sudah banyak. Hajinya sudah berkali-kali. Sholatnya sudah lama. Puasanya juga begitu. Khatam Al-Quran sudah sering. Ya. Dia merasa, wah amalan saya pasti diterima. Sehingga timbullah rasa sombong. Kalau orang punya rasa takut dan rasa harap, dia tidak akan sombong di dalam ibadahnya. Kenapa? Karena dia takut. Apa yang saya sombongkan? Lawang ibadah ini belum tentu diterima sama Allah. Apa yang saya sombongkan? Ya, ini manakala kita menjalankan ketaatan kepada siapa? Kepada Allah, kita menerapkan rasa harap dan rasa takut.